Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Lenawati dari instansi SDN Toto Margomulyo, Kecamatan Buai Madang Timur, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman dalam mengikuti program BIMTEK seri AKM yang baru saja saya ikuti di angkatan 9. Pada tahap kali ini, saya akan melakukan pengimbasan tentang apa itu asesmen kompetensi minimum. Pengimbasan adalah tahapan kedua setelah mengikuti BIMTEK AKM. Baiklah Bapak Ibu Guru, silahkan simak video ini. Program Guru Belajar seri AKM. Program Guru Belajar adalah program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas SD, SMP, SMA atau MK, dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi, membaca, dan numerasi pada AKM. Terlebih dahulu, kita akan mengenal asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Pada asesmen nasional mempunyai 3 unsur utama. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau yang disebut dengan AKM. Yang kedua, survei karakter. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. Pada pembahasan video kali ini, kita akan membahas tentang asesmen kompetensi minimum atau yang disebut dengan AKM. Asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Kompetensi yang diukur AKM memiliki 2 kompetensi. Yang pertama, kompetensi literasi membaca. Kompetensi literasi membaca adalah termasuk kompetensi yang paling mendasar yang ingin dievaluasi dalam asesmen kompetensi minimum. Dalam kompetensi yang diukur di AKM ini memiliki 3 tahapan atau 3 komponen. Yang pertama adalah tahapan konten, yang kedua tahapan proses kognitif, yang ketiga tahapan konteks. Pada tahapan konten, ini memiliki 2 cakupan kompetensi. Yang pertama, teks informasi yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka mengembangkan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Yang kedua adalah teks fiksi yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Komponen yang kedua adalah proses kognitif, mencakup 3 kompetensi yang diukur. Yang pertama, menemukan informasi, bertujuan untuk mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Cakupan yang kedua adalah interpretasi dan integrasi, untuk memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Cakupan yang ketiga adalah evaluasi dan refleksi, untuk menilai kredibilitas, kesesuaian, maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Komponen yang ketiga adalah konteks, mencakup 3 kompetensi yang diukur. Yang pertama, personal,
berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Cakupan yang kedua adalah sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Cakupan yang ketiga adalah saintifik, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Itulah komponen AKM literasi membaca. Kompetensi yang diukur AKM yang kedua adalah kompetensi numerasi. Numerasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Kompetensi ini menuntut siswa untuk mengenali dan memahami peran matematika di dunia. Ada komponen AKM numerasi. Komponen yang pertama adalah konten, mencakup 4 kompetensi yang diukur. Yang pertama, bilangan. Yang kedua, pengukuran dan geometri. Yang ketiga, data. Dan yang keempat adalah aljabar. Komponen yang kedua adalah proses kognitif, mencakup 3 kompetensi yang diukur. Yang pertama, pemahaman. Yang kedua, penerapan. Yang ketiga, penalaran. Komponen yang ketiga adalah konteks. Kompetensi yang diukur numerasi dalam konteks ini memiliki 3 cakupan. Yang pertama adalah personal, yang kedua sosial budaya, yang ketiga adalah saintifik. Tahap pembelajaran yang kedua dalam menganalisis asesmen literasi membaca tingkat SD untuk kelas 3 dan kelas 4 meliputi siswa belajar sesuai tingkat kognitif dan siswa belajar membaca dengan konten yang sesuai dengan jenjangnya. Tahapan yang terakhir dalam asesmen literasi membaca tingkat SD untuk kelas 5 dan kelas 6. Kegiatan dalam menganalisis kelas 4 dan kelas 5 meliputi siswa akan belajar sesuai dengan tingkat kognitif pada literasi membaca dengan konten yang sesuai dengan jenjangnya. Ini adalah salah satu contoh butir soal asesmen literasi membaca tingkat SD. Saya ambil tahap pembelajaran kedua tentang teks informasi untuk kelas 3 dan kelas 4. Contoh soalnya seperti ini. Kompetensi yang saya ambil adalah menyimpulkan kejadian, prosedur, gagasan atau konsep berdasarkan informasi rinci di dalam teks informasi sesuai jenjangnya. Soalnya seperti ini, bisa dipahami? Selanjutnya, menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SD. Dalam menganalisis tahap asesmen ini memiliki 3 tahap pembelajaran. Tahap pembelajaran yang pertama untuk kelas 2, kegiatan yang dilakukan yang pertama adalah siswa akan belajar merepresentasi, mengurutkan, dan operasi penjumlahan pengurangan pada bilangan. Kegiatan yang kedua adalah siswa akan mengenal bangun geometri dan pengukurannya. Yang ketiga adalah siswa akan belajar persamaan dan pertidaksamaan bilangan, serta relasi dan fungsi bilangan. Tahap pembelajaran kedua dalam menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SD untuk kelas 4 meliputi siswa akan belajar merepresentasi, mengurutkan, dan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian dengan bilangan bulat ataupun desimal. Kegiatan yang kedua, siswa akan mengenal bangun geometri dan pengukurannya. Yang ketiga,
Siswa juga akan mempelajari persamaan dan pertidaksamaan bilangan, relasi dan fungsi bilangan, rasio, dan proporsi. Tahapan yang terakhir atau tahap pembelajaran yang ketiga untuk kelas 6. Kegiatannya, yang pertama, siswa belajar merepresentasi, mengurutkan, dan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian dengan bilangan bulat ataupun desimal. Yang kedua, siswa akan mengenal bangun geometri dan pengukurannya. Yang ketiga, siswa mempelajari persamaan dan pertidaksamaan bilangan, relasi dan fungsi bilangan, rasio, dan proporsi. Ini adalah salah satu contoh butir soal asesmen numerasi tingkat SD. Saya ambil tahap pembelajaran yang pertama tentang operasi bilangan cacah untuk kelas 2. Kompetensi yang saya ambil adalah menentukan beberapa kelipatan suatu bilangan cacah n dengan n kurang dari 10. Soalnya seperti ini, bisa dipahami. Tingkat penguasaan kompetensi dalam asesmen kompetensi minimum memiliki 4 kelompok. Yang pertama, perlu intervensi khusus. Yang kedua, dasar. Yang ketiga, cakap. Yang keempat adalah mahir. Ini adalah tingkat kompetensi dalam literasi. Bisa dibaca detail tingkat kompetensinya dalam literasi. Tingkat penguasaan kompetensi dalam numerasi juga memiliki 4 kelompok. Yang pertama, perlu intervensi khusus. Yang kedua, dasar. Yang ketiga, cakap. Dan yang keempat, mahir. Detail tingkat kompetensinya bisa dibaca sendiri. Itulah pengimbasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk guru-guru di Indonesia, khususnya guru-guru hebat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.